Fajar menyingsing, hamparan hijau sawah terpampang sejauh mata memandang. Mengemban ajaran leluhur, menyemai karunia yang kuasa. Harmoni alam, manusia dan Tuhan terpancar dari sistem yang sudah ada berabad-abad silam. Nilai-nilai agama, budaya, dikombinasikan dengan teknik rumit dan prinsip sosial. Inilah Subak Bali, integrasi pertanian asli Indonesia. Kekayaan alam Bali tidak hanya sebatas pantai saja. Gunung, bukit, danau, hingga hamparan sawah juga tersaji di Pulau Dewata. Keasrian alam Bali menjadi salah satu daya tarik wisata. Sawah menjadi salah satu ekowisata. Selain hamparan sawah datar, kondisi topografi Bali memunculkan juga sawah-sawah berundak atau sawah terasering. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyebutkan, hingga Januari 2019, luas lahan di provinsi ini sekitar 78,6 ribu hektar. Rata-rata, 700 hektar sawah di Bali beralih fungsi setiap tahun. Selain berubah menjadi permukiman, sebagian sawah beralih fungsi menjadi tempat akomodasi penunjang pariwisata. Hal itu berarti menurun pula jumlah subak yang ada di Bali. Subak adalah organisasi masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur sistem pengairan. Air diatur organisasi subak agar sawah anggota subak mendapat jatah air secara adil dan merata. Pengaturan irigasi subak diciptakan bukan karena ada konflik pembagian air. Prasasti Sukawana bertahun 882 Masehi membuktikan pada saat itu masyarakat Bali sudah mengenal pertanian lahan kering dan lahan basah. Prasasti Bebetin bertahun Masehi 896 juga membuktikan adanya undagi pengarung atau tukang awungan pembuat terowongan. Sementara, pada prasasti lain dari abad ke-10 dan 11 ditemukan istilah seperti kasuakan dan pekaseh yang berarti ketua subak. Duplikat prasasti tersebut kini disimpan di Museum Subak di Kabupaten Tabanan, Bali. Itu diawali dari Resi Markandeya. Jadi membawa sejumlah orang, ekspedisi pertama ke Bali itu gagal karena sebagian besar pengikutnya meninggal, karena macam-macam lah. Akhirnya yang kedua beliau datang, kemudian sesuai dengan kepercayaan, ya mohon doa apa yang harus dilakukan sehingga menjadi sebuah keberhasilan kan gitu ya. Akhirnya beliau menanam namanya Panca Datu, jadi 5 unsur. Nah itu ditanam di Pesakih sekarang yang kita kenal Pesakih. Nah kemudian dari sana baru beliau menuju ke arah barat, nah yang dikenal dengan nama Taru. Sekarang namanya desanya Desa Taru. Di sanalah beliau menciptakan sebuah sistem pengairan yang namanya subak. Karena bagaimanapun itu diperlukan untuk kehidupan, ya untuk kelangsungan hidup anggotanya atau pengikut-pengikutnya. Maka beliau membuat sistem Banjar. Nah, mulai desa Pekraman itu dikenal di sana, Banjar. Walau kini tidak ada penambahan subak baru, proyek pemeliharaan sistem irigasi ini tetap dilakukan.
baik oleh pemerintah maupun anggota Subak sendiri. Pemeliharaan saluran irigasi dilakukan agar air dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien. Air irigasi Subak berasal dari umbul atau air yang keluar dari lubang tanah yang kemudian mengalir ke sungai. Air umbul ini biasanya merupakan resapan air danau. Bangunan irigasi yang terdapat pada jaringan Subak diantaranya terdiri dari empelan atau empangan, buka atau saluran masuk, awungan atau terowongan air, andungan atau kantong lumpur, pengoras atau pintu penguras, pepiyuh atau pelimpas samping, telabah gede atau saluran utama, tembuku air atau bangunan pembagi utama, hingga tembuku pengalapan sebagai bangunan bagi ke petak sawah. Lebar saluran menuju ke petak sawah masing-masing anggota pun mempunyai perhitungan tersendiri. Irigasi subak yang ada di Jatiluwih itu mungkin berbeda dengan subak-subak lain, yang mana di sini masih menggunakan tradisi lama, yaitu sistem tek-tekan, yang mana itu pembagian air berdasarkan jumlah anggota, tidak tergantung pada luasan lahan maupun skala prioritas, apakah itu pengurus ataukah anggota, itu sama pembagiannya, tidak ada skala prioritas. Kita di sini pembagian air secara merata sesuai dengan jumlah anggota subak itu sendiri. Kalau yang di musim Gegadon mungkin ada beberapa anggota petani yang menanam palawija. Itu mungkin mereka tidak memerlukan air, sehingga air itu dipergunakan oleh anggota lain yang menanam padi. Seperti itu, tidak ada istilah beli maupun sewa, tidak ada. Itu murni yang nanam palawija itu diserahkan airnya ke nanam padi. Tidak ada istilah belinya. Untuk lahan sawah datar yang terletak jauh dari sumber air atau topografinya berada lebih tinggi dari aliran air, pemilik lahan akan mengalirkan air dengan bantuan mesin pompa. Kondisi ini biasanya terjadi pada musim kering, namun petani tetap memilih tanam padi pada masa menanam palawija. Organisasi Subak sendiri terdiri dari Paruman, Prajuru Subak, serta Krama Subak. Karuman Subak adalah forum musyawarah Subak yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi Subak. Prajuru Subak sendiri adalah para pengurus Subak yang menggerakkan organisasi. Sedangkan Krama Subak adalah para anggota Subak. Susunan Prajuru Subak yang paling sederhana terdiri dari pekaseh atau pilihan Subak, juru tulis atau penyarikan, juru raksa atau bendahara, serta juru arah atau kesinoman sebagai penyampai pesan. Cara pembagian air yang disepakati dan diputuskan dalam Paruman Subak akan membagi air secara adil dan merata, sesuai luas petak sawah yang dimiliki anggota. Dari kandungan gizi, beras Bali itu lebih bagus kandungan gizinya, terutama seratnya lebih banyak. Inilah kawasan Subak Jatiluwih di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Subak Desa Jatiluwih berada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Ada 3 gunung yang berdekatan dengan Desa Jatiluwih, yakni Gunung Batu Karu, Gunung Sanghyang, serta Gunung Pohen. Areal Subak seluas 303 hektar ini beranggotakan 545 petani. Jika dirata-rata, setiap petani memiliki areal sawah sekitar 15 are atau 1.500 meter persegi.
Kepemilikan lahan sawah di Subak Jatiluwih ini adalah sertifikat hak milik masing-masing petani. Area lahan yang digunakan sebagai sawah di Jatiluwih hanya sekitar 220 hektar. Sisanya merupakan areal subak kering yang difungsikan sebagai tegalan atau kebun palawija. Subak Jatiluwih masuk dalam kawasan daerah aliran Sungai Catur Angga Batukaru. Ada 20 subak yang menikmati air dari das Catur Angga Batukaru ini. Salah satunya Subak Jatiluwih yang sejak tahun 2012 lalu ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. UNESCO adalah salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Batas-batas wilayah Subak Jatiluwih pun alami. Ada batas sungai, batas jurang, kampung, ataupun jalan raya. Sebab, areal Subak adalah kawasan sawah yang dikelola petani dengan batas-batas alamiah. Sumber air Subak Jatiluwih berasal dari umbul air yang berada di areal Pura Ulun Suwi Gunung Sari. Alirannya mengalir ke sungai atau Tukat Yehaye, termasuk mengalir menuju Tukat Yehbat. Aliran air ini kemudian disalurkan ke Bendung Jatiluwih sebelum menuju ke areal persawahan Subak melalui saluran irigasi primer dan sekunder. Lalu, barulah masuk ke saluran telabah atau parit menuju ke sawah masing-masing anggota Subak. Sistem pengairan Subak bahkan diteliti banyak ahli, sebab Subak memiliki keunggulan dibandingkan sistem irigasi lainnya. Keunggulannya ada 3 yang lihat ya. Pertama, keunggulan langsung di lapangan, di persawahan. Di Subak itu setiap kompleks sawah milik petani, anggota Subak, mempunyai satu saluran dan memiliki satu pintu air, namanya inlet atau temuku bahasa Balinya. Jadi bayangkan di Subak itu ada 100 anggota, ada 100 saluran, kecil. Ada 100 juga pintu air atau inlet. Jadi sangat kompleks gitu. Meskipun kompleks, sangat kompleks, itu dianggap sebagai sistem irigasi yang paling efisien dan paling efektif di dunia gitu. Jadi meskipun musim kering masih bisa tanam padi di Bali. Subak hanya perlu air 30% dari kebutuhan semuanya. Karena dibagi dia. Itu yang tidak ada di daerah lain, saling pinjam air, rotasi hulu, tengah, hilir. Kemudian yang di Pariangan ada aspek spiritual, ritual, kultural. Jadi petani ngurus air tapi dia ngurus juga spiritual, ritual. Ini yang tidak ada di dunia. Hasil petani sawah Subak Jatiluwih yang sudah terkenal adalah varietas beras Bali, yakni beras merah Jatiluwih. Biasanya, beras merah Jatiluwih ditanam pada bulan Desember. Sedang pada bulan Juni atau pada musim gegadon, barulah anggota Subak memilih apakah menanam palawija atau padi varietas baru. Sejak awal tanam hingga panen, varietas beras Bali ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. 2 kali lebih lama dibandingkan dengan menanam padi varietas lain. Secara anatomi, tanaman beras merah Bali ini lebih tinggi dibanding yang lain. Tingginya mencapai dada orang dewasa. Padi jenis lain hanya memiliki tinggi selutut saja. Pengalaman para petani, sistem irigasi Subak sangat cocok diterapkan di areal sawah berundak seperti di Jatiluwih. Saat musim gegadon dan lahan bagian atas tidak ditanami padi, area lahan di bawahnya akan mengalirkan air dengan bantuan pipa, sehingga areal palawija di atasnya tidak terendam air. Ya, cocok karena sudah diwariskan oleh para leluhur kami dan cara seperti itu sudah dilaksanakan dari zaman dulu sekali dan kami mewarisi hari ini dan itu sangat cocok untuk mempertahankan pertanian khususnya di Jatiluwih. Dari kandungan gizi, beras Bali itu lebih bagus kandungan gizinya, terutama seratnya lebih banyak. Dan kalau kita mengkonsumsi beras merah itu, karbohidratnya lebih tinggi, karena kita bekerja di sawah sebagai petani, nanti kita lebih banyak tenaga untuk mengerjakan pekerjaan di sawah.
Varietas beras merah lokal Bali ini lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan tanaman padi dari varietas baru. Beras yang dihasilkan pun berbau harum. Hasil panen padi di Subak Jatiluwih rata-rata 7,5 ton per hektar. Selain varietas beras merah lokal Bali, varietas lain yang ditanam adalah jenis Siherang 64 yang masa pemeliharaannya hanya sekitar 3 bulan saja. Harga jual beras merah Jatiluwih pun 2 kali lipat harga beras varietas baru. Harga beras merah Jatiluwih berkisar Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Di saran kami mangga rauh ke keluarga wenten katur boga amatre durus. Upacara ritual Ngusabe di Pura Ulun Suwi digelar menjelang panen padi. Pura Ulun Suwi adalah pura pemujaan kepada Dewi Sri. Setiap subak memiliki sebuah pura Ulun Suwi yang dipuja dan dihormati para anggota subak. Dalam ritual yang memuliakan Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran, selain sesajen Banten sebagai persembahan, para petani juga menghaturkan seikat padi dengan berat 25 kilogram. Selain upacara ritual di Pura Ulun Suwi, ritual secara berkelompok bersama anggota subak pun ada. Di antaranya ritual Makpak Toye atau menjemput air sebelum dialirkan ke subak. Sementara masing-masing pemilik sawah juga melakukan ritual di Pura Ulun Carik secara perseorangan. Ritual pemilik sawah ini diantaranya saat mulai menabur benih atau nawaseh, saat mulai menanam atau nawaseh nandur, hingga ritual padi bunting yang disebut upacara miseh. Selain itu, ada juga upacara saat pematangan isi bulir padi yang diistilahkan dengan biukukung. Selain memuliakan Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran, seluruh upacara yang digelar di Subak bertujuan agar tanaman padi subur, termasuk terhindar dari hama sehingga hasil panennya melimpah. Keberadaan subak tidak hanya bermanfaat bagi petani. Salah satu contohnya, Subak Jatiluwih di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali. Sejak tahun 1996, kawasan Subak Jatiluwih menjadi desa wisata. Kini, sedikitnya 1.000 orang wisatawan per hari menikmati keindahan sawah terasering ini. Hamparan sawah berundak dengan hawa sekitar yang sejuk telah terkenal ke mancanegara. Subak Jatiluwih ini merupakan salah satu dari 20 subak yang memanfaatkan daerah aliran sungai atau Das Catur Angga Batu Karu. Sumber air Das Catur Angga Batu Karu ini adalah Danau Lempuyang. Umbul air Subak Jatiluwih berada di areal Pura Ulun Suwi Gunung Sari. Air ini kemudian mengalir ke Tukat atau Sungai Yehaye. Jadi Jatiluwih itu terkenal terasering hamparan persawahan ya. Jadi kita mengelola sebuah objek di mana persawahan ada aktivitas petani di persawahan, yaitu aktivitas metekap, aktivitas panen, dan itu bisa dilakukan dan bisa diikuti oleh wisatawan yang berkunjung ke Jatiluwih. Di samping itu juga dari segi landscape kita juga kita ada jalan trekking. Nah, rata-rata kalau wisatawan berkunjung ke sini, mereka menikmati alam persawahan melalui jalan trekking itu. Dan juga aktivitas olahraga lainnya seperti cycling, hiking, dan banyak lagi yang wisata alam yang bisa dinikmati wisatawan yang berkunjung ke Jatiluwih. Tidak hanya Das Catur Angga Batu Karu, daerah aliran Sungai Pakerisan juga memunculkan ekowisata. Das Pakerisan ini hulunya berada di umbul air yang berada di areal Pura Tirta Empul di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Arealnya berada berdampingan dengan Istana Presiden Tampak Siring.
Sumber airnya berasal dari Danau Batur yang berada di Kintamani, Kabupaten Bangli. Di areal Tirta Empul ini, wisatawan asing atau pengunjung warga lokal dapat melakukan pembersihan diri secara spiritual di belasan pancuran air yang ada. Pengunjung biasanya rela antre berendam di air yang sejuk sambil menundukkan dan membasahi kepala di setiap pancuran. Dari objek wisata Tirta Empul ini, aliran Das Pakerisan juga melewati objek wisata Pura Mangening serta objek wisata Pura Gunung Kawi. Muara aliran Das Pakerisan akan berakhir di Pantai Mas Jeti, Kabupaten Gianyar. Lanskap Subak Das Pakerisan ini adalah sistem irigasi tertua di Bali. UNESCO pun pada tahun 2012 lalu menetapkan Das Pakerisan sebagai salah satu warisan budaya dunia, yakni sebagai Cultural Landscape of Bali Province, Subak as manifestation of Trihita Karana Philosophy. Miniatur jaringan irigasi Subak di Bali dapat diketahui secara singkat di Museum Subak yang ada di Desa Sanggulan, Kabupaten Tabanan, Bali. Di areal museum seluas 6,8 hektar ini juga memiliki sawah seluas 1,3 hektar. Miniatur Subak yang berada di luar ruangan ini dimulai dari sumber air berupa danau, sungai, pataku atau air terjun, bendungan, awangan atau terowongan air, hingga air mengalir ke area persawahan. Museum Subak didirikan di Kabupaten Tabanan, sebenarnya digagas pertama kali oleh I Gusti Ketut Kaler, seorang pakar adat dan agama yang ada di Provinsi Bali. Dengan adanya kemajuan teknologi, tidak bisa dipungkiri Subak itu pun akan berubah nantinya. Oleh karenanya, I Gusti Ketut Kaler meminta kepada Gubernur Bali pada saat itu, Profesor Ida Bagus Mantra, untuk membuat sebuah cagar budaya tentang Subak, agar nanti anak cucu kita itu bisa tetap tahu apa itu Subak. Nah, Museum Subak diletakkan di Kabupaten Tabanan, karena Tabanan memiliki areal sawah yang terluas dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Bali, sehingga Tabanan dikenal sebagai lumbung berasnya Bali. Ini adalah merupakan kawasan Mandala Matika Subak. Di satu sisi, keberadaan Subak sebagai sistem irigasi di Bali membantu para petani mendapatkan air secara adil dan merata. Lahirnya ekowisata di sisi lain juga memberikan manfaat ekonomi yang pada akhirnya disisihkan bagi petani dalam bentuk insentif terkait keperluan Subak, seperti insentif pupuk, tabungan petani, hingga biaya upacara ritual yang digelar di Subak. Menjaga kelestarian Subak akan menjaga ekosistem alam. Ekosistem alam yang terjaga akan memakmurkan kehidupan alam beserta isinya. Dengan memuliakan Dewi Sri, dipercaya akan memakmurkan kehidupan petani.